tes alam ketuhanan, Yesus ada pelanggaran. Misalnya begini, saudara. Kita harus ketahui ya, saya ilustrasikan misalnya begini. Presiden kan, jangan kita katakan sama, hanya ilustrasi ini ya. Hakikatnya sama kan seperti Tuhan. Presiden itu nggak dapat dilihat. Nggak ada wujudnya. Itu presiden, nggak ada wujudnya. Tapi atribut kepresiden itu ada pada Prabowo. Jadi jika saya mempresidenkan Prabowo, apakah itu salah, saudara? Sebab Prabowo itu mempresidenkan dirinya. Atau sama seperti Yesus tadi, dia menyembah Tuhan. Jadi karena kita harus mengerti dulu hakikat Tuhan itu tidak terwujud. Hakikatnya tidak ada lah istilahnya. Dia di atas rasio kita. Sama seperti presiden. Hakikatnya itu beda dengan hakikatnya Prabowo. Hakikat Prabowo manusia. Hakikat presiden bukanlah manusia. Dia itu tidak terlihat. Sebab presiden itu hanya gelar. Tapi atribut kegelaran itu ada pada diri Prabowo. Jadi saya mempresidenkan Prabowo sama seperti saya menuhankan Yesus, karena atribut ketuhanan itu ada dalam diri Yesus. Jadi tolong berikan kepada saya apa pandangan saudara yang di sini untuk menggagalkan Yesus adalah Tuhan, atau salah satu atribut yang menggagalkan Yesus sebagai Tuhan. Oke, cukup. Kalau mungkin ada narasi yang bisa edukasi di sini. Ya, silakan Bang Yuma. Iya. Gini, kalau saya jadi Anda, saya harusnya malu bertanya seperti itu, Bang. Karena Yesus itu manusia. Atribut dia manusia, dia makhluk, dia ciptaan. Dia anaknya Maria, sepupunya Yohanes, kakaknya Yudas, ponaannya Elizabeth, ponaannya kemudian Zakaria. Gagal dia Tuhan, manusia dia itu. Terlalu enteng bertanya. Yesus itu manusia, dia makhluk, dia ciptaan. Maka dia bukan Tuhan. Sederhana bukan? Jadi Anda mau melabeli dia apapun, kemudian dia nabi, dia Mesias. Faktanya dia ciptaan. Kalau saya ketemu Yesus, kugelitik titiknya, tertawa-tawa dia itu. Yesus kugaru belakangnya ketika dia gatal, senang dia itu, Bang. Dia itu manusia loh. Ya Allah ya Karim. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini mustahil berhenti menjadi Tuhan, mustahil menjadi manusia. Cuman masalahnya sekarang adalah bedanya antara Anda dengan saya menggunakan akal, Anda menggunakan doktrin. Kalau sudah menggunakan doktrin, ya, becak pun bisa dituhankan. Tapi kalau akal yang kita pakai, Yesus tidak bisa duduk jadi Tuhan. Kenapa? Dia kalau habis makan jengkol kentut, bau kue panada, Bang. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan apa ini? Apa yang menjadi predikat Yesus? Dia Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Yesus manusia serupa dengan Bang Suma. Coba. Oke, baik. Ada nggak? Ya, silakan. Saya ilustrasikan lagi ya, Bang ya. Sama seperti yang saya contohkan tadi. Presiden itu kan bukan manusia. Itu kan hakikatnya. Prabowo itu bukan presiden. Ngerti nggak maksudnya? Presiden kan itu kan pada hakikatnya ada sendiri. Dia nggak terlihat, nggak terwujud. Juga nggak diserupakan seperti Prabowo. Itu presidennya. Tapi perwujudan dari presiden itu, interpretasi dari presiden itu adalah wujudnya Prabowo. Prabowo memegang atribut kepresidenan, yaitu legalitas. Dia dipilih oleh rakyat. Bukankah begitu? Aspirasi rakyat adalah dalam diri Prabowo. Sama seperti Yesus. Langsung aja. Berarti maka Yesus dia mengatakan dialah utusan dari Tuhan. Mana ya Bang Yuma? Pokoknya nggak apa-apa. Ya, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang melalui angket gitu. Pemilihan. Ada muktamar, konsili, lalu kemudian diputuskan hari ini tanggal sekian, mulai hari ini Yesus jadi Tuhan kita maksudnya. Anda salah mengambil ilustrasi antara presiden dan Pak Roro. Pak Roro itu presiden juga. Presiden itu adalah Pak Roro.
Nah, kalau Pak Prororo ini kemudian Anda katakan sebagai manusia dan presiden ini sebagai jabatan, Bung, belum pernah ada kalangan sapi dipanggil presiden. Siapa presidennya ayam yang ada di sini? Oh, ini presidennya. Bung. Kalau yang ini kumpulan sapi-sapi, siapa presidennya? Gak bisa, Bung. Presiden itu gelar untuk makhluk bernama manusia, dan Praproro itu adalah juga manusia. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan, sudah pasti bukan manusia. Karena dia pencipta langit dan bumi. Yesus manusia, berarti dia bukan Tuhan. Makanya sebenarnya di sini sederhana. Anda menilai anak Maria itu Tuhan karena Anda tidak menggunakan akal untuk menakar itu. Itu aja poinnya. Jadi ketika Anda ditanya, wahai saudara Laskar, apakah Yesus bagi Anda itu adalah Tuhan? Maka Anda harus menjawabnya gini. Karena saya tidak menggunakan akal, maka Yesus yang adalah manusia itu adalah Tuhan bagi saya. Itu baru tepat. Tapi kalau Anda ngotot seperti ini, Papa Prororo, ini adalah 5%. Anda ditertawakan orang, Bung. Mau lari kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan pernah bisa menang. Kenapa? Karena Anda ketika memaksakan seekor sapi adalah ayam kepada kami hanya menertawakan Anda. Bagaimana mungkin seekor sapi adalah ayam? Tidak mungkin. Ini sapi aja nggak mungkin adalah ayam, apalagi manusia. Kentutnya bunyi knalpot, Anda bilang dia Tuhan. Bagaimana mungkin? Ayam saja Anda katakan, weh semua, weh Islam semua. Ya, kenapa saudara Laskar? Sapi yang ada itu adalah ayam. Masalah generasi. Tidak bisa, Bung. Apalagi Yesus. Yesus itu yang datang ke Bani Israel, yang disunat nonotnya, yang netek ke ibunya, itu adalah Tuhan. Itu di gereja. Di sini nggak bisa. Begitu, saudara Laskar. Bang Yoma, sanggup nggak Yesus ini bisa membuktikan kalau diberi gelar Tuhan, sanggup nggak dia menjalani dia itu dalam hidupnya? Dia sudah mengakui, aku adalah Tuhan. Nabi Musa juga mengakui, innani anallah, ezer. Dia sudah mengakui, tapi hal itu kemudian bagi orang berakal dibantah oleh Yohanes 3 nomor 34. Orang yang diutus menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan, sehingga mereka kemudian berbicara berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sekiranya Yesus ya naik motor, naik ke Gunung Bromo, kemudian naik paling tertinggi, lalu menggunakan toa yang paling besar, wahai seluruh umat manusia, ada apa? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini Yesus yang mengatakan. Orang berakal akan mengatakan, oh dia ini sedang menyampaikan firman majikannya, karena dia adalah nabi, dia adalah utusan, dia adalah Mesias. Apa yang keluar dari mulutnya kita harus percayai. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Yang dia maksud adalah Tuhan yang mengutusnya itu tiada Tuhan selain dia. Apa buktinya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi yang keluar dari mulutku adalah firman Tuhan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengarkan dari diriku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Yesus kemudian menyatakan, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi, bukan Yesusnya, tapi yang ada di belakang Dia. Yesus hanya duta, dia hanya utusan, penyampai firman saja. Tapi orang yang tidak menggunakan akal, wah, Yesus Tuhan ini ya. Sama ketika Anda orang melihat HP. Dia lihat HP jatuh di jalanan kan. Di situ ada suara dari HP. Halo, ada yang dengar saya enggak? Ini saya Bang Suma, ada yang dengar saya enggak? Orang yang datang melihat itu HP, HP ini Bang Suma. Oh ini yang orang cerita-cerita ya.
Ini yang namanya Bang Suma ternyata. Akhirnya diambil HP itu. Oh, Bang Suma ini segi 4. Oh, ini yang namanya. Padahal HP itu sedang menyampaikan firman dari Bang Suma yang ada di Makassar. Itu Bang Andi. Ya. Laskar silakan. Oke, baik ya. Seperti jika saudara Juma, Bang Juma ini coba mengkultuskan bahwa Prabowo dan presiden itu berbeda. Yang namanya presiden jabatan, Prabowo adalah manusia. Kenapa Prabowo kamu katakan presiden, sementara Prabowo itu manusia, sementara presiden bukan manusia? Jadi ketika Anda mengkultuskan itu, tolong jelaskan bagaimana Anda cara menjelaskan kenapa kamu mempresidenkan Prabowo, sementara presiden itu bukanlah manusia. Prabowo adalah manusia. Lalu kenapa kamu mempresidenkan Prabowo? Sama seperti Yesus, Tuhan bukanlah manusia, tapi Yesus manusia. Tapi kenapa kamu menuhankan Yesus? Berlaku dengan ilustrasi yang saya bawakan. Kenapa kamu mempresidenkan Prabowo, sementara presiden bukan manusia? Prabowo adalah manusia. Coba kamu jelaskan jika kamu mengatakan kamu berakal sehat di sini. Oke. Di sini tim ses Tuhan melawan tim ses presiden. Tim sesnya Tuhan, dan silakan. Anda harus membedakan gelar Tuhan dan gelar manusia, Cak Ayu. Gelar Tuhan untuk pencipta, gelar manusia untuk makhluk siapapun bisa. Saya juga presiden di tempat usaha saya ini, saya presidennya di sini. Tapi tidak boleh saya dikatakan saya Tuhannya di sini, nggak boleh. Karena Tuhan itu hanya gelar bagi pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhan, halo. Tuhan di mana dia, Bung? Di mana dia jadi Tuhan? Di dalam hatimu mungkin. Sebentar saudara. Pertanyaan saya itu sederhana. Kenapa kamu bilang Prabowo itu presiden, sementara presiden itu kan bukan manusia? Prabowo itu manusia, itu yang kamu jelaskan kepada saya. Bagaimana cara menjelaskannya? Oke. Yang namanya presiden itu gelar untuk manusia. Orang datang ke peternakan ayam, panggil yang menjaga di situ. Dek, di sini, Dek, sini, Dek. Yang mana presidennya ayam ini di sini? Lucu. Yang orang bertanya, yang mana indukannya di sini? Ayam yang ini yang mana indukannya? Sapi ini yang mana indukannya yang tertua? Tidak dikatakan yang mana presidennya. Presiden itu gelar untuk manusia. Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus bukan pencipta, maka haram hukumnya dia bergelar Tuhan. Coba gunakan akal nafas sekali-sekali ya. Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus itu ciptaan, maka Yesus gelarnya adalah Tuhan. Yesus gelarnya adalah Kurios. Yesus gelarnya adalah manusia. Jangan dinaikkan levelnya. Sesat itu namanya. Begitu juga Tuhan, jangan diturunkan levelnya. Begitu, Bung. Silakan. Oke Bang ya, jadi gini, gelar itu untuk manusia. Itu yang Anda katakan kepada saya. Yes. Lalu Prabowo gelar untuk pribadinya. Yes. Begitu. Iya. Jadi Tuhan itu gelarnya untuk ciptaan. Mati minyak. Balas silang. Gelar. Ciptaan tidak boleh dipanggil Tuhan, Bung. Konsekuensi logika kamu saudara kan begitu. Jika kita sambungkan, makanya saya tanya, coba kamu yang jelaskan deh, kenapa kamu mempresidenkan Prabowo sementara nyata di depan mata kamu presiden itu bukanlah manusia. Hakikatnya beda, saudara. Jangan kau samakan presiden dan manusia adalah satu oknum yang sama. Ini yang Anda tagihkan dari dulu. Kenapa Yesus itu dituhankan, padahal Tuhan itu bukan manusia. Baik. Coba Anda jelaskan kenapa sampai sekarang Anda memanggil Prabowo itu presiden, sementara presiden itu bukan manusia. Baik. Apa dasarnya? Oke. Kalau Prabowo bisa nggak dipanggil Tuhan? Ini konteksnya beda, saudara. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Prabowo bisa nggak dipanggil Tuhan? Prabowo bisa nggak?
Kalau Prabowo kan bukan Tuhan, dia manusia. Kalau kan? dipanggil sebagai Presiden Prabowo bisa. Loh, katamu presiden nggak boleh manusia. Aduh, Kok jadi muter? gitu Iya kan? juga ini. Karena presiden kan pada hakikatnya sendiri. Ya, tidak dapat Presiden itu dilihat, gelar nggak bisa diserupakan. untuk Iya kan? manusia. Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus mau Anda gelari presiden bisa. Tapi Yesus Anda mau gelari Tuhan tak bisa. Karena Tuhan itu hanya gelar bagi satu oknum, yaitu pencipta langit dan bumi. Yesus bukan pencipta langit dan bumi, maka dia haram hukumnya bergelar Tuhan. Itu loh, Jadi Bang. kesimpulan saudara, kita akan muter-muter di sini. Jika Ya muter. jika ambil kesimpulannya begitu, saya juga bisa katakan Mm. presiden itu bukan Prabowo, sebab presiden itu bukanlah manusia. Kan begitu. Jadi saya tidak bisa mempresidenkan Prabowo, sebab presiden itu bukan manusia. Suara Anda tuh didengar publik seluruh dunia yang ngerti bahasa Indonesia. Jadi ente tuh Atribut Tuhan itu lekat pada diri Yesus. mengiklankan kebodohan Anda gitu. Ini double gini, kalau bahasa Jawanya double gini orang. Dia turunin aja nih, kayaknya udah nggak ada gunanya dia diajak ngomong ini. Nggak pakai otak dia membuka kebodohannya sendiri ke publik gitu. Dia nggak ngerti tuh bahwa dia sedang bego gitu. Jadi kalau begini orang Islam yang mau dimurtadkan nggak bakal mau masuk Kristen kalau gitu. Kalau bego-bego banget sebenarnya gini. Gimana Itu, ceritanya? itu tendensi imanmu yang kau bangun di sini, saudara. Ya, bukan pada akal sehat yang kita bicara. Hanya Anda terlalu bertendensi dalam Ya iman. rakyat kagak mau kalau beragama tapi pakai akal sehat. Beragama itu harus pakai akal sehat karena untuk keselamatan dirinya abadi nanti di akhirat. Kalau bakal celaka buat apa mereka murtad masuk Kristen gitu. Nggak mungkin akal sehat Anda berpikir begitu, saudara. Nggak Karena mungkin akal presiden sehat itu Anda. adalah gelar atau jabatan untuk manusia. Siapapun bisa jadi presiden. Sama, saya jadi presiden di tempat usaha saya. Ini artis-artis Indonesia yang murtad itu seperti Asmiran dan sebagainya. Kalau denger ini dia paham gitu bahwa mereka sesat gitu. Mereka nanti akan bahaya selamanya abadi di neraka gitu. Tuhan Kalau mereka tidak identik murtad dengan gitu. manusia, tidak identik dengan makhluk, tapi identik dengan pencipta. Makanya Anda sekarang demikian ini juga. apa? Anda ini mau bahas apa sebenarnya? Makanya jika ngomongnya seperti itu, Tuhan juga nggak identik, harus identik dengan Yesus. Yesus identik itu sama iblis. manusia cahayu. Ini hanya konsekuensi logika saja, saudara. Jangan bawa iman dulu. Hanya akal sehat saja yang butuhkan. Jangan bedakan dulu dong. Simpan dulu imanmu, keyakinanmu, simpan dulu. Boleh Akal nggak- sehat aja yang saya butuhkan. boleh Masa nggak, kamu Pak bilang Bom Prabowo itu- itu bukan presiden lantaran Boleh nggak Pak karena Bom presiden itu gelar dan manusia itu beda. Anda Tuhankan? Boleh nggak Pak Bom itu Anda Tuhankan? Jangan kemana-mana, jangan melebar. Kita di sini aja. Ilustrasinya sudah ada tadi. Kamu berikan presiden, Aduh, hakikat kalau presiden cuma sama mau bicara- hakikat Prabowo. Kalau cuman mau modal Loh, kamu bisa jelaskan kepada saya, saudara, Apa sih? sejauh mana kamu berbicara tentang akal sehat tanpa melakukan tandisi iman? Jelaskan kepada saya kenapa semua warga Indonesia memanggil Prabowo adalah presiden, sementara presiden itu bukanlah manusia. Prabowo itu manusia loh. Itu hakikatnya. Makanya di Eropa Kristen ini disekulerkan, dikeluarkan dari negara karena dia nggak pakai otak. Sedangkan negara itu harus pakai otak. Nah itu gue paham bahwa mengapa ada sekuler gitu karena agama Kristen itu seperti ini nggak pakai otak. Ya. Ini nggak ada gunanya gitu. Malah ada Bagaimana cara menjelaskan? Bible yang digembok gitu nggak boleh dibaca oleh anak-anak karena bahaya. Isinya aja banyak yang porno gitu. Orang tak berilmu kayak gini cuman modal air liur aja pun. Tuhan, presiden, dua-duanya adalah gelar. Presiden gelar untuk manusia. Tuhan gelar untuk pencipta. Yesus manusia. Oke? Jadi dia bisa mendapatkan gelar presiden, tapi Yesus tidak boleh mendapatkan gelar Tuhan. Prabowo bisa mendapat gelar presiden,
Tapi Prabowo tidak bisa mendapat gelar Tuhan. Kenapa? Karena gelar Tuhan hanya milik Tuhan pencipta. Sampai sini enggak paham juga atau pura-pura Anda pikun gitu loh. Oke, binatang itu gelar. Oke, bom-bom adalah manusia. Bom-bom tidak bisa digelari binatang. Oke, karena dia manusia. Ayam tidak bisa digelari manusia, karena ayam adalah binatang. Yesus tidak bisa digelari malaikat. Yesus tidak bisa digelari setan, karena Yesus manusia. Begitu juga Yesus tidak bisa digelari Tuhan, sebab Yesus manusia. Coba belajar lagi lah. Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus ciptaan. Berarti Yesus tidak bisa menyandang Tuhan, gelar Tuhan. Kalau Anda kemudian orang-orang Kristen menjadikan Yesus Tuhan, itu karena kalian tidak menggunakan akal. Dalam bertuhan itu. Masih bahas sebelum terlalu jauh, tidak akan pernah jauh karena kamu presiden terlalu itu digelar sebagai manusia itu sampean tuh belajar definisi dari mana? Saya kira udah Jadi Presiden presiden ini gelar untuk Biar- siapa? Presiden ini gelar untuk siapa? Gelar untuk kepala negara itu presiden, bukan Nah, kepala negara itu apa? Kalau jangan melakukan pertanyaan runtutan, nanti saya berlaku demikian kepada Yesus gimana? Anda sok tahu. Itu pertanyaan lanjutan ya. Udah, Tadi kamu bicara. membangun sebuah Ini yang disebut Kristen ngeyel nih, otak ngeyel. Udah turunin aja udah nggak ada gunanya dia 1000 sejuta mereka juga nggak ada gunanya buat publik, buat alam semesta ini gitu. Ini orang bego ini, orang nggak pakai otak ini, orang tahu udah mendewakan doktrin dan dogma gereja ini dia. juga nggak akan paham, cuma bikin capek aja. Enggak, Nanti yang sebenarnya Dik, aku pengen melangkah ke dia. Kalau memang Yesus itu Tuhan, coba tunjukkan ketuhanan Yesus. Apa yang dia lakukan sehingga dia Tuhan. Kan nggak apa-apa masuk kedua ke situ. Presiden itu manusia. Presiden itu gelar dia kepala negara. Kepala negara itu manusia. Ada nggak? Kristus Ada nggak? ini semua modelnya ya. Ada nggak Nggak kepala nyampe negara ayam? otaknya bang, nggak nyampe otak. Dan mau nanya semua kepada yang ada di YouTube sama di sini, ada nggak kepala negara ayam? Nggak ada. Nggak ada ya. Udah dijelaskan seperti itu, nggak paham juga. Tuhan itu hanya gelar hanya untuk sang pencipta, masih juga ngotot. Memang nyembah Yesus itu wajib koplak. Wajib koplak. Kalau nggak koplak nggak bisa nyembah Yesus. 1 Korintus 4:10. Paten botol karena Coba kita sambut dulu adik Noah ini gitu loh. Menanggapi tadi saudaranya sesama Kristen, pendapatnya seperti itu. Noah, gimana pendapatmu tadi? Saudaramu begitu? Oke, terima kasih Bang Handiku. Jadi ketika kita umat beragama, umat manusia berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa dan adil dan beradab, itu sudah sangat jelas ya Bang Handi. Saya rasa udah berulang kali juga saya sampaikan, karena Sang Pencipta itu adalah Sang Maha Kuasa. Sangat tidak mungkinlah Sang Pencipta langit dan bumi yang kita sebut sebagai bahasa umumnya Tuhan itu menjadi manusia, itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Itu akan mengurangi kodrat Sang Pencipta sebagai seorang pencipta gitu. Contoh ya, sebenarnya kita sebagai manusia tidak boleh sih mencontohkan, tetapi Langsung aja, kamu kalau tadi argumentasi teman kamu itu, kamu Ya. beli angka rank 1 sampai 10, kamu beri angka berapa? mana Bang ya, saya takut salah bicara. Bentar Bang Adi, Pak Ade, Bang Zuma dan semuanya ya. Untuk yang di Lesajas Muslim kita sudah durasi hampir 3 jam. Kita geser dulu ya ke channel ini baru Islam. Habis itu kita nanti live lagi.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam Lensa News Muslim.